Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, belakangan ini menjadi sosok yang fenomenal dan familiar karena namanya terus diperbincangkan, baik di lingkaran pencinta terawang arah angin politik menuju kancah pemilihan presiden 2024 juga menjadi diskursus di berbagai platform media sosial. Bagaimana tidak, semenjak dideklarasikannya Anies Baswedan oleh partai yang diketuai Surya Paloh menuju perhelatan politik 2024, safari dan manuver mantan orang nomor 1 di DKI Jakarta ini bisa dibilang menggetarkan platform media sosial. Berbagai kalkulasi dituangkan lewat narasi dan pernyataan pun kian mewarnai manuver Anies Baswedan. Tak tertinggal pula, rekan Anies saat memperjuangkan reformasi di tahun 1998 yang sekarang menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fachri Hamzah. Pada diskusi dalam kanal YouTube Asumi, Kamis tanggal 9 Desember tahun 2022. Fachri yang menggambarkan figur Anies sebagai sosok yang loncat sana loncat sini, dari kacamata politik bisa saja itu sebuah ungkapan dan pernyataan untuk membendung elektabilitas figur Anies yang terus melejit usai dipinang oleh Partai Nasdem. Akan tetapi sebagai sesama aktivis 98, apa sih sebenarnya motif Fachri Hamzah mendelegitimasi Anies? Sejauh apa yang saya ketahui samar jejak karir dan model perpolitik Anies, terlihat mantan Kementerian Pendidikan ini merupakan seseorang yang partisipatif dan orangnya tidak ambisius. Hal ini terbukti pada perjalanan karirnya sejak muda, selalu mengukir prestasi untuk dirinya dan insya Allah nantinya untuk rakyat Indonesia. Selain tidak ambisius, yang tergambar dalam figur Anies adalah sosok yang proaktif. Ia tidak akan menyia-nyiakan dan selalu memanfaatkan setiap peluang yang terbuka, jika peluang itu berkaitan dengan peningkatan kapasitasnya sebagai orang yang memiliki integritas yang tinggi. Dan yang paling penting bagi Anies Baswedan adalah peluang yang terbuka baginya untuk kemaslahatan bersama. Anies di setiap jejak karirnya selalu menjadi pembeda. Sebagai seorang yang berkarakter dan berintelektual, di dunia pendidikan Anies menjadi rektor termuda di Universitas Paramadina, menggagas Indonesia mengajar serta sudah menjadi tokoh global yang berpengaruh. Ini terbukti dengan dinobatkannya sebagai salah satu dari 100 tokoh yang akan membuat perubahan dunia. Kepribadiannya yang proaktif, dalam dunia politik Anies menjadi barometer kriteria calon presiden menuju Pilpres 2024. Ketika Partai Nasdem mengadakan konvensi calon presiden menuju pemilihan umum 2024 yang akan datang, Anies pun ikut masuk ke dalam proses itu. Dengan ikut konvensi calon presiden, tentu harapannya agar bisa memiliki kewenangan yang legitimate dalam melakukan sesuatu yang lebih besar untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Darah pejuang Anies Baswedan rupanya mengalir dari kakeknya, H. Abdurrahman Baswedan, atau populer dengan nama A.R. Baswedan adalah seorang pahlawan nasional. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang nasionalis, jurnalis, pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, mubaligh, dan juga sastrawan Indonesia. Sehingga tidaklah heran kalau Anies Baswedan memiliki karakter yang tidak mudah menyerah dan memiliki jiwa yang berkarakter pemimpin yang handal di masa depan. Pemilihan Presiden tahun 2014, Anies diajak Yusuf Kala JK untuk ikut sebagai tim sukses Jokowi JK. Anies dengan penuh kerendahan hati menerima tawaran itu karena menilai bahwa sosok capresnya terlihat sederhana serta merakyat, dan dengan sendirinya dipersepsi sebagai figur yang peduli, wong cilik, dan anti korupsi melawan rival politik pada saat itu Prabowo Subianto. Kemenangan pasangan Jokowi JK di pemilu 2014 menjadikan Anies sebagai Menteri Pendidikan Republik Indonesia di periode pertama pemerintahan Joko Widodo. Setelah 2 tahun menjadi menteri, dengan predikat sebagai menteri yang memiliki kinerja terbaik. Di luar dari mimpi besar Anies untuk pemenuhan sumber daya manusia di sektor pendidikan, Anies diberhentikan tanpa musebab. Akan tetapi dengan sosoknya yang memiliki kemampuan mengelola emosional yang baik, pemberhentiannya dari Kabinet Kerja Jokowi JK ia terima dengan lapang dada tanpa pernah menanyakan kepada Presiden Jokowi sebab pemberhentiannya. Belakangan politikus senior PDIP Pandana Baban pada sebuah acara podcast, bahwa pemberhentian Anies disebabkan karena kedekatan Anies Baswedan dengan Yusuf Kala yang adalah wakil presiden periode pertama Jokowi.
Pemberhentian Anies dari kabinet periode pertama Presiden Jokowi banyak orang menduga karena adanya kekhawatiran Jokowi menjelang Pilpres 2019. Karena dinilai, Anies bisa jadi ancaman bagi langkah Jokowi menuju kursi presiden periode kedua. Setelah tak lagi menjadi menteri, Anies tetap mendedikasikan dirinya lewat kegiatan dalam forum-forum resmi seperti seminar baik dalam maupun luar negeri. Berlangsungnya proses kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta, partai sibuk mencari lawan tanding Basuki Cahayapurnama atau biasa dipanggil Ahok yang saat itu hasil survei menyatakan, tidak ada yang bisa mengalahkan Ahok di Pilgub DKI Jakarta. Sebagai gubernur petahana Ahok juga didukung oleh Jokowi yang sudah menjadi presiden dan merupakan wakilnya saat Pilkada DKI Jakarta 2012. Di tengah kebingungan partai politik mencari lawan tanding Ahok tiba-tiba menjelang hari H pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Daerah, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta kesediaan Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai calon gubernur DKI berpasangan dengan Sandiaga Uno sebagai calon wakil gubernur. Memberikan kepercayaan Anies yang sebelumnya tak pernah tahu dan tak ikut dengan hiruk-pikuk perpolitikan di DKI Jakarta tentu menjadi sebuah kehormatan buat Anies Baswedan di tengah banyaknya tokoh hebat yang digadang-gadang untuk dimajukan, seperti Prof. Yusril Iza Mahendra, Adiaksa Daud, Roy Suryo, termasuk pengusaha Sandiaga Uno, dan lainnya yang memiliki potensi untuk memimpin DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai tahun 2022. Proses pemilihan pun berlangsung dan akhirnya pasangan Anies Sandi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Menjelang pemilu 2024 partai-partai pun mulai lagi mengatur strategi untuk mencari calon pengganti Jokowi di 2024 yang akan datang. Tak ketinggalan Partai Nasdem, partai yang dipimpin Surya Paloh ini mengambil langkah cepat dengan melaksanakan musyawarah kerja nasional yang bertujuan untuk menyerap aspirasi kader dari daerah, siapa yang layak dan patut untuk dicalonkan sebagai capresnya Partai Nasdem. Alhasil dari penyerapan aspirasi para kader dan masyarakat, ada 3 nama yang diusulkan, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan mantan Panglima Republik Indonesia Andika Prakasa. Dari 3 nama yang muncul sebagai figur yang menjadi pilihan Partai Nasdem menuju pemilu 2024, melalui diskusi dan pertimbangan yang matang dan memakan waktu hampir 4 bulan, jajaran internal pengurus Nasdem akhirnya jatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan. Deklarasi pun dilakukan 2 minggu sebelum Anies mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Diketahui, deklarasi oleh Partai Nasdem diberitahukan ke Anies Baswedan sehari sebelum kegiatan berlangsung. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa Anies loncat sana loncat sini, kendati demikian adalah sangat tidak tepat, karena seluruh proses itu bukan atas keinginan Anies. Pun yang dijalani Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta di 2017 adalah atas permintaan Prabowo, yang sesungguhnya Anies justru menjadi lawannya Prabowo saat Pilpres 2014. Begitu juga peminangan Anies sebagai capres oleh Partai Nasdem adalah proses yang alot dan cukup panjang di internal Partai Nasdem, sampai ada beberapa kader Partai Nasdem hengkang karena tak setuju dengan keputusan bersama di internal partai. Jadi bukan keinginan dan sikap arogansi Anies loncat sana loncat sini menawarkan diri untuk dipilih.